serta salam marilah kita satu alquran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih paham, lebih mengetahui, tidak. Tapi saya untuk berbagi saja bahwa di tahun guru penggerak ini ada aksi nyata atau pembebasan dari guru penggerak, di mana di sini akan men-share, ya, berbagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 tentang hal-hal yang kami pelajari di guru penggerak. Gitu. Ini berbagi. Belum tentu yang berdiri di sini atau yang berbicara di depan ini lebih paham, karena menurut saya pengalaman itu lebih penting. Iya, Pak. Ini ada senior saya, mohon dukungannya, mohon motivasinya Bapak. Ini untuk judulnya adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, kalau kita terjemahkan, budaya sendiri adalah kebiasaan. Kalau secara umum budaya biasanya kaitannya dengan adat istiadat, gitu ya. Ternyata budaya itu bukan berarti adat istiadat saja, tetapi hal-hal yang sering dilakukan secara kontinu. Kemudian budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang di sekolah. Ya. Kemudian kalau dia ternyata ada budaya positif ini, biasanya kaitannya dengan hal-hal nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan ditekankan di sekolah ini, khususnya di SMA Negeri 1 Bandung Solo. Kemudian untuk konsep budaya positif di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ternyata kita itu punya paradigma belajar yaitu pembelajaran secara diferensiasi. Mungkin di PMM sudah dipelajari, ada ya materi tentang diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Di sini menekankan pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang sudah ditekankan kepada pemerintah untuk secara keseluruhan belajar kita belajar Pancasila. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu dimaknai yaitu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kalau kita bilang kamu harus disiplin, berarti dia harus patuh. Padahal ternyata disiplin itu berarti belajar menurut Dian Gosen tahun 2001. Di situ yang dimaknai dengan mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Kan kita berharapnya anak itu rajin belajar, bertanggung jawab, mandiri, itu ditumbuhkan secara langsung dalam diri, tapi tidak karena sesuatu hal. Contohnya, ada anak yang dia itu nggak mau terlambat karena dia takut hukuman, atau takut dimarahin Pak Tony, atau takut dimarahin Pak Tony, gitu kan, atau yang lainnya. Tapi agar motivasi intrinsik keluar dari dalam dirinya bahwa dia meyakini kalau seandainya saya terlambat, maka saya akan terlambat juga dalam mendapatkan pembelajaran. Gitu. Itu yang kita harapkan. Kemudian kebajikan universal itu ada beberapa. Yang pertama yaitu toleransi, rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingkaran, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kota Suwo, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa sih kebutuhan dasarnya? Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, maka siswa atau orang tersebut ini tidak berlaku di siswa saja, tapi untuk orang dewasa juga. Dia akan mengarah ke arah perilaku yang negatif. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Ada siswa, dia sama-sama bawa bekal dari rumahnya, bawa bekal. Tapi ternyata satu siswa ini dia suka mencuri bekal temannya. Ternyata ditelusurikannya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Jawaban anak itu adalah karena saya bosan dengan bekal saya. Ya, berarti dia ada salah satu, walaupun dia berperilaku negatif, ternyata ada kebutuhan dasar ini yang tidak dipenuhi oleh dalam dirinya. Akhirnya dia berperilaku negatif. Kita mikirnya, anak itu mencuri, anak itu nakal. Padahal ada kebutuhan dasar itu yang tidak dipenuhi. Kalau seandainya mungkin dari orang tua sendiri, itu tolong ibu bukan anaknya diselingi gitu kan, atau divariasi di jangan keluar saja, mungkin anak itu jadi bosan. Tapi orang berpikiran bahwa ketika orang itu mencuri berarti dia nakal. Ini mencuri atau tidak diajari baik sama orang tua. Padahal ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Untuk kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ini kebutuhan yang tentang kesehatan, rumah, makan, ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kalau anak itu di rumahnya kebanjiran, sampai hanya pasti dia kepikiran, nanti saya kebanjiran, nanti buku saya bisa kena air. Itu dia merasa tidak tenang kan. Akhirnya dalam belajar juga dia, kenapa anak ini tidak fokus gitu. Itu artinya dia ada kebutuhan dasar pada rumahnya yang kebanjiran. Selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau seandainya di sekolahan itu dia di kelompok yang tidak diterima, saya pernah menemui ini di kelas 10. Jadi setelah dibagi kelompok, ternyata anak ini suruh maju di kelompoknya dia nggak
mengurus adik-adik saya, jadi saya tidak bekerja sama. Nah, teman-teman saya ini tidak mau memaklumi keadaan saya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya tuh nggak boleh ikut. Karena saya nggak buat, saya jadi nggak boleh tulis namanya di dalam makalah tersebut atau dalam buku tersebut. Nah, itu adalah salah satu rasa diterima. Berarti dia ini tidak diterima dalam kelompoknya. Jadi akhirnya dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ini ada tentang kebebasan, kebutuhan tentang kebebasan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan untuk bebas. Ini kesenangan juga. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dalam hidup. Kemudian ada selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan ini tetap bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saya contohkan dalam suatu kejadian di mana kalau kita masuk kelas itu ada yang terlambat, dia dari ke kantin. Ke kantin itu kenapa kamu telat gitu, terlambat? Kamu tahu masuknya pada pukul berapa? Kemudian kamu kok bisa ada di kantin? Katanya dia merasa bahwa saya kalau seandainya di kantin saya bisa bersenang-senang. Saya senang bu kalau di kantin, saya senang kalau di luar dari kelas. Berarti kan dia memang membutuhkan kesenangan. Mungkin ada rasa tidak diterima di dalam kelas tersebut, atau dia tidak merasa nyaman di dalam kelas tersebut, ataupun seandainya dia tidak menyukai si guru tersebut. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang melanggar dari disiplin diri dia sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kan tadi kebutuhan dasar manusia, ya, untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk konsep selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 konsep motivasi perilaku manusia oleh Diana Gossen. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik yang di luar. Kemudian untuk yang ketiga, poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini masuk motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, contohnya seperti yang tadi, bahwa kalau seandainya dia cuma takut karena hukuman atau karena pengen dipuji, biasanya itu tidak akan bertahan lama, karena kalau seandainya jika dia tidak dipuji atau tidak dihukum, maka itu akan hilang. Contohnya kalau dia takut sama guru matematika katanya galak kan, giliran guru matematika itu tidak masuk, dia merasa tidak takut lagi gitu. Karena ada motivasi dari luar. Kalau yang motivasi intrinsik dari dalam, dia meyakini, dia percaya bahwa ketika saya menyadari dirinya kalau saya mau sukses, maka saya harus seperti apa? Saya harus belajar, saya harus disiplin, saya harus bertanggung jawab. Ini
bertahan lama. Semoga kita bisa memberi motivasi intrinsik ini di dalam siswa kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dia tidak peduli dengan hukuman. Walaupun guru matematika itu akan menghukum saya tidak peduli. Kalau saya mau jujur, saya akan jujur. Saya akan bisa. Baik, selanjutnya yaitu konsep yang keenam, posisi kontrol guru. Ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan melihat kita ini seperti apa di mata anak-anak yang baik setelah kita melihat ini. Jadi kalau penghukum itu seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai, gitu kan? Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pernah mengatakan seperti ini, kamu itu salah, kamu itu suka terlambat. Kalau kamu terlambat, saya akan beri hukuman keliling lapangan 10 kali putaran. Bapak Ibu sudah pernah seperti itu? Ya, ini sebagai refleksi diri kita ya. Kita ini seperti apa, kontrol apa yang kita pegang ya. Selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi akhirnya anak itu merasa bersalah karena sudah melakukan hal-hal tersebut itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi mereka merasa bahwa saya sudah buat kayak gini. Saya sudah mengecewakan orang tua saya sudah mengecewakan bapak ibu saya gitu. Itu namanya membuat merasa bersalah. Posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Di sini posisinya adalah ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid untuk melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak, ya, bantulah demi bapak. Ayo ingat kita bantu bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu baru bereskan. Nah, posisi ini bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Ada anak yang dia merasa dibantu, ada nanti jadinya akhirnya anak ini, wah saya nanti makan sama bapak ibu itu aja. Karena bapak ibu itu pasti bantu saya. Nah, inilah yang dijadikan teman. Kemudian posisi yang selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini pertanyaannya seperti peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Kemudian posisi yang kontrol selanjutnya yaitu manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di
tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini membuat merasa bersalah. Selanjutnya, dengan kasus yang sama, jika menjadi teman posisi bapak ibu, maka dialognya akan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Kali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain-kali jangan sampai terbuat seperti ini lagi. Jika dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya, mengoperasi, dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jika dia sebagai manajer, pasti dia berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu yang paling baik yang kita terapkan pada murid-murid kita yang mana? Sebagai manajer, iya. Sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer, Bapak Ibu? Nah, katanya kalau sebagai manajer, siswa itu harus menyadari bahwa kesalahannya itu apa, kemudian dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu? Iya, terima kasih Ibu. Sudah siap kita melakukan hal tersebut? Ya. Kita sebagai pemimpin itu memang harus siap untuk. Nah, ini ada contoh Bu, Bapak. Posisi kotor apakah aku? Di sini ada dialognya, kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, kita lihat jawabannya. Betul. Di sini adalah membuat rasa bersalah. Ini ada lagi dialog lagi. Posisi kontrol apakah aku? Gimana dialog atau kalimatnya? Kami tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai posisi kontrol apakah aku ini? Kan tadi ada 5 posisi kontrol itu: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, kalau kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya, pembuat merasa bersalah, terus
gitu. Ya, yang lain tahu kan? Ya, silakan tahu kan? Mau tanya satu. Ya Pak, ini nanya kenapa sih keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas gitu? Iya. Nanti kalau salah, mohon maaf ya Bu ya. Dan mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan cenderung yang mengikuti itu sudah apa adanya, itu langsung harus ikut, namanya peraturan. Rela tidak rela, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, pokoknya namanya peraturan nggak ikut. Cuman kalau keyakinan itu diharapkan itu dibuat sih memang untuk mengatur, tapi dirinya sendiri sudah pernah tahu bahwa nanti mau seperti ini, berdasarkan apa yang pernah terlintas dalam benaknya yang akan mengikuti juga. Jadi ketika nanti mungkin ada sebuah konsekuensi, dia itu sudah tahu nanti kalau misalkan saya begini, ini ya resikonya. Itu namanya keyakinan. Tapi kalau peraturan nggak tahu timur baratnya, tahu-tahu pokoknya ya udah harus satu, kalau misalkan nggak ikut nanti ada apa, itu juga nggak tahu konsekuensinya apa. Jadi kenapa keyakinan kita bukan peraturan? Kalau dibuat itu lebih ke arah keyakinan biar anak-anak itu merasa lebih aware. Mereka akan mengikuti ini karena nanti kalau misalkan enggak, konsekuensinya apa itu sudah tahu duluan dari awal. Cuma kalau peraturan kesannya kayak tukangnya luar biasa dan nggak tahu sanksinya apa. Makasih. Terima kasih Bu Sensi dan Bapak Hudron. Tadi sudah luar biasa, benar sekali bahwa keyakinan itu timbul dari dalam diri sendiri, meyakini, gitu kan? Dan kalau peraturan itu dari luar. Nah, kalau seandainya ada peraturan dari pemerintah, berarti pemerintah saja yang membuat, ya Pak ya. Kalau peraturan sekolah berarti sekolah saja yang membuat. Tapi ketika keyakinan kelas itu berarti keyakinan diri masing-masing dari murid yang keluar. Saya meyakini bahwa kalau saya telat, saya akan terlambat dalam pembelajaran. Kalau saya tidak fokus dalam pembelajaran, saya tidak akan bisa mengerti apa yang diberikan oleh guru. Itu keyakinannya Bu Sensi. Terima kasih Bapak Ibu juga. Kemudian ini untuk pembentukan keyakinan kelas di sini yang pertama prinsipnya itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas apakah sudah membuat ini? Ya. Kadang-kadang kita sudah membuat itu telat, ya kan? Harus hadir pada tepat waktu. Nah, itu kan ada kemauan dari wali kelasnya saja, tapi tidak kita mendengarkan bahwa apa sih yang kamu inginkan dari kelas ini biar kelas ini kondusif. Nanti kita berharap bahwa mereka melaksanakannya itu dengan keyakinan diri mereka sendiri tanpa ada keterpaksaan. Saya tidak terpaksa saya melakukan ini, saya akan tepat waktu, saya tidak akan merasa saya dikekang nih, takut nih saya kalau seandainya saya nggak tepat waktu nanti dimarahin oleh kelas saya dipanggil orang tua saya. Nah itu kan berupa tekanan ya kan, tapi kalau keyakinan tidak. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang, sopan dan santun, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong menolong. Bapak Ibu Dewan Guru, konsep selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan
menstabilkan identitas di sini adalah prinsipnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika ada suatu permasalahan, dialog inilah yang dilakukan. Jadi ketika seorang melakukan tindakan negatif atau yang salah di luar dari aturan, maka kita tidak boleh jadi penghukum ya. Kamu salah, jadi kamu harus seperti ini. Kamu salah, kamu nanti harus keliling lapangan atau harus menyapu. Itu dengan hukuman. Tetapi ini dengan yang pertama menstabilkan identitas. Mereka menstabilkan identitas ini adalah konsepnya dari yang dia merasa gagal, tapi dia dijadikan merasa bahwa itu suatu merubah dirinya dia menjadi sukses gitu. Jadi jangan merasa saya gagal, saya salah, saya gagal telah bertindak seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, di mana prinsipnya di sini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam komunikasinya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ketika dia sudah melakukan tindakan tadi yang tidak sesuai dengan aturan, ketika dia sudah proses yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Berarti kenapa kamu melakukan hal tersebut? Tahu nggak hal tersebut itu bisa membuat diri kamu seperti apa gitu kan? Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini prinsipnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini dialognya adalah apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menampilkan dialog saya kemarin membuat Bapak Ibu Dewan Guru. Kemarin memang ada tugas juga, di mana di situ saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ada proses-proses yang tahapan tadi yang harus dilalui. Nah, di sini saya mempraktekkannya kepada murid saya karena terus akhirnya saya membuat dialog yang sesuai dengan segitiga restitusi ini. Nanti kita bisa dengarkan bersama-sama tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang tadi kita telah lihat tahapannya. Selamat pagi Adija. Adija tahu kenapa ibu meminta Adija untuk menemui ibu? Tidak tahu Bu. Baiklah Adija, ibu memanggil Adija karena ingin bertanya bahwa tadi saat ruangan biologi, benarkah Adija melihat jawaban teman? Apakah benar begitu? Ya, boleh ibu tahu kenapa Adija melakukan hal tersebut? Saya tidak tahu jawabannya Bu, kalau saya tidak melihatnya di ruangan jelek. Oh begitu, tidak apa-apa. Dulu waktu ibu seusia Adija, ibu juga pernah melakukannya. Setiap orang bisa saja melakukan hal tersebut.
Tapi ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Apakah Adija tahu bagaimana caranya? Tahu Bu, Adija harus belajar sebelum ujian. Bagus. Nah, kamu bisa menyebutkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Adija tahu keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Dia tahu Bu, kita harus jujur dalam menentukan ujian. Bagus, ternyata Adija masih ingat ya. Apakah Adija yakin Adija adalah anak yang jujur? Mungkin Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, setelah ini Adija ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak mencetek lagi saat ujian Bu. Terima kasih Adija, Ibu berharap Adija tetap menjadi anak yang jujur dan rajin belajar agar Adija bisa memperoleh nilai yang Adija inginkan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza dari kelas 10 IPA 1. Saya sudah menyelesaikan permasalahan bersama ibu guru tentang saya yang menyontek mata pelajaran biologi saat ulangan. Saya tidak akan menyontek lagi demi mendapatkan nilai yang bagus karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Saya harus jujur dalam mengerjakan ulangan dan saya akan lebih giat untuk mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahapannya itu kita itu harus melalui tahapan ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan masalah, kemudian menanyakan keyakinan, dan akhirnya di terakhir itu mereka itu ditanya gitu, keyakinan kelas apa yang kamu pahami bahwa tindakan kamu itu melanggar keyakinan yang dibuat gitu. Terus kamu nanti akan menjadi seorang seperti apa yang kamu inginkan. Kamu melakukan itu apa sih? Gitu. Nah, nanti dari situlah mereka akan menyelesaikan permasalahan dengan sendiri dan solusi-solusi itu dalam dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur kamu harus begini, kamu harus begitu, itu tidak ada. Tapi mereka sendiri yang akan membangkitkan, karena itu membuat motivasi intrinsik mereka keluar gitu. Bapak Ibu dulu kita selesai di sini penutup. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini slogan dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saya suka benar sama slogan ini Bapak Ibu. Tergerak ini kan dari dalam diri kita ya. Kita harus punya motivasi dari dalam diri kita. Kita mau dari pendidik seperti apa? Apakah pendidik yang datang, ngajar, terus sudah gitu. Kemarin kan sudah ada, kita mau bermimpi, kita mau punya murid seperti apa? Ya, kita mau punya siswa yang seperti apa. Nah, itu adalah visi. Nah, kita ini harus tergerak dalam diri kita bahwa kita ini menjadi pendidik yang harus seperti apa. Saya sebenarnya merasa minder, Bapak. Saya di sini, karena saya di sini hanya honor. Siapa saya yang berbicara di depan ini? Yang belum melakukan apa-apa. Terkadang kita merasa juga bahwa kamu sudah melakukan apa, sudah berbicara seperti itu. Tapi saya tidak melihat itu. Saya melihat bahwa saya ingin berubah. Saya ingin menjadi pendidik yang memang sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada saat ini gitu. Kita harus mengupgrade. Kita pengen siswa itu
dulu. Saya tidak peduli. Saya ikut guru penggerak itu bukan karena saya mau menjadi itu ya yang dibangga-banggakan, tidak. Tetapi saya merasa saya butuh suatu proses pembelajaran menjadi apa saya nantinya gitu. Kemudian saya pada proses bergerak ini, setelah saya bergerak, saya belajar, kemudian saya bergerak saya melakukan hal-hal yang saya pelajari. Kemudian menggerakkan ini saya berbagi kepada sesama. Saya kemarin sudah melakukan walaupun hanya 1-2 guru ya. Jika saya ditanya ya saya akan jawab, ini Bu, guru penggerak, banyak proses-proses yang dipelajari. Ternyata kita itu sebagai pendidik itu harus berpihak pada murid, menghamba pada murid. Kadang-kadang kita maunya dihormati aja, tapi kita tidak menghormati murid. Padahal kita menghormati itu tidak harus melihat siapa dia gitu. Tapi kita juga ya sesama, kita sama-sama manusia. Kita hanya beda umur, beda dan lain-lain. Nah ini proses-proses yang saya lalui Bapak Ibu, semoga menjadi motivasi Bapak Ibu. Proses pembelajaran itu tidak ada tidak ada capeknya ya. Kan kalau merasa kita mau nganuin kondisi pasti enggak istilahnya tuh kan bisa. Soalnya posisi saya hamil, saya harus tunggu saya lomba dulu kan nggak bisa. Jadi ketika ada proses yang kesempatan ada, ya kenapa tidak, walaupun dalam kondisi apapun, semoga kita bisa berjalan gitu. Bapak Ibu dan Guru, saya membuka sesi diskusi, bukan sesi yang kemudian saya menyatakan itu salah atau benar gitu, tapi ini adalah sesi Bapak Ibu. Jika nanti ini ada senior kita, selamat datang Ibu Yuni ya, IGP angkatan 10-9. Nah nanti mungkin bisa dibantu sama Bapak Hukum dengan Ibu Yuni jika memang ada permasalahan Bapak Ibu yang dihadapi di dalam kelas maupun sekolah gitu. Silakan jika ada yang bertanya dipersilakan. Terima kasih Bu Lisa atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Risti menyampaikan bahwasanya untuk menjadi guru penggerak itu bukan kita termotivasi oleh satu lain hal apapun, tapi yang jelas kita sebagai guru memang punya tuntutan. Kita akan mengajar anak, terutama karena kita sebagai guru, berarti kita harus beberapa langkah lebih dahulu di hadapan anak-anak. Dan di sini terima kasih Bu Nis sudah mengingatkan kami semua, untuk Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bergabung, selamat, terima kasih sudah bergabung dalam guru penggerak. Untuk yang belum, selama kesempatan itu ada nanti, ayo kita sama-sama bergabung. Manfaatnya itu apa? Mungkin hanya Bapak Ibu dan Tuhan saja yang tahu. Yang jelas ada prosesnya, ikut saja. Karena pemerintah merencanakan program pasti ada manfaat. Nanti ketika kesempatan itu datang, ayo kita ikut sama-sama. Kalau perlu satu SM ini jadi guru semua kan lebih bagus, kita bergerak bareng-bareng. Tapi memang itu ada waktunya tersendiri. Kadang di periode tertentu hanya kabupaten mana, mungkin tempat kita enggak, mungkin kabupaten lain ya. Kadang tempat kita buka, kabupaten lain enggak. Nah yang tahu hanya Bapak Ibu sendiri melalui akun PKB masing-masing. Jadi di sini akun PKB-nya untuk yang belum aktif ayo diaktifkan, yang sudah aktif ayo sering dibuka. Jangan sampai akun PKB-nya hilang atau nggak bisa diakses oleh yang punya, nanti akan repot. Kemudian Bu Distiasi, terima kasih, pemaparannya sangat baik, kemudian materinya juga menarik. Dan di sini secara pribadi saya ingin tanya, nanti sama-sama bersaing boleh. Tapi yang jelas saya nggak bisa cari, mau saya yang tanya Pak.
Saya juga kadang-kadang bingung. Tadi kan ketika kita melakukan sesuatu itu ada yang karena motivasinya hubungan, ada yang motivasinya karena hadiah, karena imbalan. Nah, gimana ya Bu ya agar kita, ada kan saya ini seorang siswa, ibu guru saya siswanya. Tadinya saya itu karena motivasi tertentu, tapi saya itu motivasinya dan itu muncul dari diri saya sendiri untuk mengarahkan biar saya bisa berubah. Motivasi saya itu gimana Bu? Ada nggak tipsnya? Tadinya kan karena saya takut nih, nanti saya itu pelajaran tulis kalau terlambat saya dimarahin. Tapi biar saya itu bisa berubah, motivasi bukan saya karena itu lagi dulu, tapi karena motivasi dari dalam diri saya memang harus ikut pelajaran itu tepat waktu. Itu gimana caranya? Ada nggak menurut Ibu gitu? Kalau menurut saya nggak perlu mau saya tanya. Makasih Bu. Terima kasih Bapak Ahmadi telah bertanya bahwa cara atau tips bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri gitu ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya Bapak Umron, saya pasti akan bertanya kepada siswa tujuannya itu apa. Jadi ketika mereka sudah tahu tujuan dia untuk belajar itu, pasti mereka dalam dirinya, oh ketika saya punya tujuan, maka saya akan dengan fokus atau dengan mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi kalau kamu seandainya tidak di kelas di dalam pembelajaran, kalau kamu tidak mendapatkan apa-apa, siapa yang rugi? Saya katakan seperti itu Bapak. Mungkin ada cara lain guru-guru. Kalau saya tanya tujuannya apa ke sekolah ini, datang ke sini, kemudian saya tanyakan kembali ketika kamu belajar kamu nggak dapat apa-apa, kamu tidak rugi gitu kan? Selain waktu, mungkin materi, kamu datang ke sini tapi ternyata kamu tidak fokus belajar. Nah, itu yang saya terapkan Bapak. Tapi untuk yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa ketika proses pembelajaran ini Pak. Terima kasih Bu. Nanti siapa tahu Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Luciana, beliau itu sedang hamil, kemudian banyak perubahan dalam kegiatan DKP, alhamdulillah sudah sangat ini. Dan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Bupro, itu menyambungkan dan menambahkan Pak pertanyaannya berkaitan dengan tips munculnya keinginan belajar pada siswa. Kita berbagi pengalaman ya Bapak Ibu guru. Di sini tidak ada yang lebih, kita saling isi kekosongan dari apa yang kita mesti kita ketahui atau kita terapkan. Berdasarkan pengalaman, karena kita ini menghadapi siswa yang sangat bervariasi. Pribadi, yang pertama ketika saya berjumpa dengan siswa yang tidak berjumpa sebelumnya, contohnya bertemu di kelas baru kelas 10 atau bertemu di kelas 11, kelas sebelumnya nggak ketemu. Jadi di tatapan pertama, yang pertama saya melakukan pendekatan, yaitu pendekatan untuk mengenal karakter siswa. Dan ini bisa dilakukan sembari ketika kita mengajar, kita melakukan sebuah pendekatan. Kemudian pendekatan ini bisa kita lakukan dengan komunikasi, bisa kita lakukan dengan pengamatan, bisa kita lakukan tidak hari pertama kita langsung tahu karakter anak tidak, tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa sampai 1 bulan. Yang kemudian setelah kita mengetahui karakter siswa ini, kita melakukan pemetaan. Karena pemetaan ini ternyata sangat penting sekali untuk kita kadang gagal memberikan solusi pada permasalahan siswa karena ketika kita bersama untuk menyelesaikan masalah kita lupa untuk melakukan pemetaan karakter pada siswa. Kemudian tahap selanjutnya kita ketika dalam mengajar
diimbangi dengan kemampuan emosional siswa. Nah, dengan melakukan emosional siswa ini kita melakukan saja dengan bagaimana melakukannya berdasarkan pengalaman yang saya alami dengan pendekatan agama. Apapun agama harus kita tekankan. Kalau saya pribadi saya melakukan menyentuh dengan hatinya seperti ini. Nah, Bu Yuni ini anak juga, seorang anak. Kalian juga seorang anak. Investasi dunia akhirat orang tua kita, apapun agamanya, adalah anak. Harta terbaik dari orang tua adalah anak. Orang tua adalah satu-satunya rumah, satu-satunya tempat yang menerima kekurangan dan kelebihan kita. Bahkan saking cintanya ketika di antara kita sedang berbuat salah, mencuri, berbuat tidak senonoh, orang tua kita garda terdepan yang paling membela kita, sampai bisa menutupi kehormatannya seharusnya anaknya dimakan. Saking apa? Karena rasa cintanya. Maka orang tua itu memiliki keinginan anak itu harus lebih baik daripada orang tua. Maka tugas kalian sekarang adalah menuntut ilmu dengan menjaga kepercayaan orang tua. Apa harusnya yang kalian lakukan? Nah, itu sehingga kita melakukan pendekatan ini sesekali saja Bapak Ibu guru. Karena ketika kita melakukan terus-menerus, ya Bapak Ibu ya, mungkin anak juga akan merasa bosan. Anak akan merasa bosan. Nah, sesekali kita sentil. Nah, alhamdulillah apa yang saya terapkan berbagi Bapak Ibu guru, ada beberapa siswa sasaran saya itu mendapatkan perubahan. Dia berangkat terus, tapi untuk mengikuti pembelajaran masih belum optimal. Tapi ada muncul rasa tanggung jawab untuk berangkat sekolah. Ada berubah yang tadinya emosi, gampang berantem. Ternyata ketika dia, kamu tujuan di sini apa? Belajar. Sudahlah belajar. Karena Allah itu memberikan kepercayaan melalui orang tua, menjaga kepercayaan itu untuk menuntut ilmu. Sehingga sedikit-sedikit tentunya Bapak Ibu yang kita inginkan tidak akan berubah 100% seperti apa yang kita mau. Tentu dalam 3 tahun ini pasti akan mungkin kelas 11-nya berubah, mungkin kelas 11-nya berubah. Namun kita yang juga kita harus tidak berubah. Niat kita baik untuk menjadikan manfaat keberkahan ilmu dan kemudian memunculkan anak untuk menambah motivasi belajar dan memiliki belajar itu bahwa kebutuhan mereka itu tugas kita. Demikian penambahan saya dari pertanyaan Pak Kifel dari Bapak Ibu Isi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuni, luar biasa penjelasannya, lebar dan panjang. Ada yang lain? Silakan kita diskusi saja. Pak Trisno, silakan. Monggo. Yang lain? Cukup ya. Ya Bapak Ibu, jika dirasa sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya, atas luangan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.